Parenting adalah seperti menumbuhkan pohon. Jadi ada bibit pohon, kita sirami, kita pupuk dan lain-lain sampai besar. Jadi dalam kehidupan ini ada anak-anak yang mampu menjelma menjadi seperti pohon besar ini. Good life, nah, adalah ketika pohonnya mampu tumbuh besar. Ini yang disebut good life. Ketika benih fitrahnya tumbuh dengan sempurna, pohonnya tumbuh besar. Ya. Dia mampu mengembangkan fitrah keimanannya, sholatnya, ibadahnya makin rajin, mampu mengembangkan fitrah belajarnya, keinginan belajar tinggi, ya, gasuhan guru, mampu mengembangkan bakat-bakatnya, ya. Nanti kita ada bahasan khusus bakat, ya. Seperti apa ciri-ciri bakat anak dan lain-lain, ya. Lalu dia mampu mengembangkan fitrah seksualitasnya. Itu ibaratnya seperti pohon yang tumbuh besar, ya. Seperti pohon yang tumbuh besar. Lalu, nah, sampailah kita pada kalau tumbuh besar, kalau anak berhasil menjalankan good life-nya dengan baik, maka dia akan mampu mencapai mission of life-nya. Nah, dia akan mampu mencapai mission of life-nya. Ada apa saja itu mission of life? Ada 4. Ibadah, menjadi khalifah, menjadi imarah, pemakmur bumi, menjadi imamah, pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, itu kira-kira. Jadi, kalau good life-nya berhasil, ya, kalau good life berhasil, maka insya Allah dia akan mampu nanti mencari pasangannya yang soleh, mampu membangun keluarga, menghidupi anak istrinya dan lain-lain. Namun yang dimaksud dengan mission of life atau tujuan umum dari parenting adalah dia mampu bermanfaat lebih dari sekadar untuk keluarganya. Nah, gitu ya. Lebih dari sekedar untuk keluarganya. Jadi dia akan mampu hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, maksud penciptaannya. Ya. Maksud penciptaan buat apa? Buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk ibadah. Maka dia akan mampu menjadi manusia yang rajin beribadah. Itulah kesuksesan kita dalam parenting. Anak mampu tumbuh dan membangun keluarganya menjadi rajin beribadah. Kemudian menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi, kan, memimpin kebaikan-kebaikan, ya, memimpin kebaikan. Jadi kan yang bergerak di muka bumi ini, yang mengatur itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kita bikin bangunan di sini, nanam pohon di sini, bikin sekolah di sini dan lain-lain, itu manusia. Bukan jerapah, bukan gajah dan lain-lain. Khalifah, imarah, memakmurkan bumi, ya. Bukan berbuat kerusakan, mencemari sungai, mencemari udara, ya. Gali tambang sehingga alam rusak, bukan seperti itu. Ini imarah dan imamah, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Minimal, kulukun ra'in wa kulukun mas'ulun an radiyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maka anak kita mampu memimpin keluarganya, baik dia sebagai ayah, baik dia sebagai bunda, ya. Karena ayah juga punya tugas memimpin keluarga, bunda juga punya tugas memimpin keluarga. Maka dia imamah. Siapa yang dipimpin? Orang-orang yang beriman. Maka doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pemimpin orang-orang yang beriman, memimpin keluarganya yang anak-anaknya beriman, cucu-cucunya beriman dan lain-lain. Jadi ini dia. Nah, ini baru bisa kalau mereka punya good life. Apa ini good life? 8,
dimensi fitrahnya tumbuh dengan sempurna. Fitrah bakarnya tumbuh, fitrah belajarnya tumbuh, jasmaninya tumbuh sehat, gitu ya. Seksualitasnya tumbuh sehat. Apa maksudnya seksualitas tumbuh sehat? Yang laki-laki nggak jadi boti, tapi berkembang fitrah keayahannya, laki-laki sejati. Yang perempuan tumbuh fitrah kebundaannya, perempuan sejati, menyukai laki-laki, yang laki-laki menyukai perempuan. Ya. Berperilaku seperti laki-laki, ya. Bukan setengah-setengah, ya. Karena dia akan menjadi ayah, yang perempuan akan menjadi bunda, tumbuh dengan baik sempurna, gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Maka, oleh karena itu, inilah tujuan global parenting, membantu anak mengembangkan benih-benih fitrahnya. Mengembangkan benih-benih fitrahnya tumbuh semua, gitu ya. Agar dia punya good life. Ya. Kalau good life-nya tumbuh, maka pohonnya akan seperti pohon yang rimbun daunnya dan rimbun buah-buahnya. Menunjukkan apa? Dia mampu bermanfaat lebih dari sekadar untuk keluarganya. Inilah tujuan parenting. Dia mampu memimpin RT atau memimpin kecamatan atau memimpin kantor, memimpin komunitas, memimpin posyandu, memimpin lebih dari keluarganya. Itu yang diharapkan. Memimpin kebaikan demi kebaikan. Ya. Dia bisa menjadi juru dakwah. Tidak harus jadi ustaz, ya, tapi mengajak kepada kebaikan, ya. Menyebarkan kabar gembira dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Basiro wa nazir. Menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu semua bisa terjadi ketika good life-nya tumbuh. Jasmaninya tumbuh, individualitas, ya, dan sosialitasnya tumbuh, gitu ya. Jasmaninya tumbuh, estetikanya tumbuh, dan lain-lain. 8 dimulai dari 5 dulu. Nah, 5 ini dikembangkan dengan menyeimbangkan ini, ya. Struktur, kita punya aturan yang jelas dan kita punya kehangatan. Jadi anak nggak mungkin dididik tanpa aturan, ya. Kita punya aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan lain-lain, ya. Tapi supaya anak mengikuti aturan itu dilakukan dengan lemah lembut, rifqon bahasa Arabnya. Tanpa kelemah lembutan tidak akan ada kebaikan. Jadi Islam betul-betul mengajarkan kelemah lembutan. Rasulullah SAW juga berdakwah dengan lemah lembut, ya. Banyak yang masuk Islam karena kelemah lembutan dari Rasulullah SAW. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan marah-marah, tapi dengan kelemah lembutan. Itu dia. Oke. Baik, kita sambil mengulang, ya. Coba ditulis Al-Baqarah 269 atau sudah punya di HP-nya atau di mana saja boleh. Siap. Oke. Siap. Lama-lama. Ayat berapa? 269. Siapa yang mau baca? Artinya aja. Sama aja boleh, silakan. Hati-hati. Jangan sendiri. Kakinya lagi sakit. Ya, oke. Siapa yang mau baca artinya atau baca ayatnya boleh. 69. Mana? Nah, siapa duluan boleh? Oke. Yu'til hikmata man
Ini sejuk nih kalau ibunya sering ngaji di sini kan. Anak-anak di rumah akan terbiasa dengan Al-Quran. Baik, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Hikmah, ya, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Jadi hikmah tidak diberikan kepada setiap orang. Pada siapa yang Allah kehendaki, pada siapa yang kita berusaha mengambil atau mencari hikmah tersebut. Melalui kelas ini, mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah mendapatkan hikmah. Karena kita sedang berusaha, ya, nggak diam aja di rumah, belajar, bergerak. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, ilmu, gitu ya, sungguh telah diberikan kebajikan yang banyak. Jadi kebajikan yang banyak bukan harta, tapi ilmu. Maka kita diminta berdoa, Robbi zidni ilman. Bukan malan, harta, Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Bukan tambah harta. Jadi kemuliaan atau kebajikan dengan banyaknya ilmu. Okay. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maksudnya menggunakan akalnya, belajar, fokus. Jadi akalnya digunakan untuk terus belajar. Nah, ya. Jadi parenting, ada orang baca buku terus parenting dan lain-lain, tapi nggak dapat juga, nggak ngerti juga. Maka ilmu itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemahaman atau hikmah itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setiap pagi, makanya kita diharapkan terus berdoa, ya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Rizki yang halal, yang barokah, dan amal yang diterima. Ya. Jadi Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya. Kita hadir di sini sama-sama belajar, tentu tujuannya mengharapkan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah adalah kebajikan atau kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, menggunakan akalnya untuk mencari hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Sekarang Az-Zumar ayat 9, ya, 2 ayat saja. Siapa yang mau baca lagi? Az-Zumar ayat 9. Siap, santai. Kul hal yastawil lazina. Coba nanti dibaca. Belum. Jadi kita didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa 14, ya. Jadi setelah sesi saya nanti ada sesi FGD yang dipimpin oleh tim dosen lain dari Ustaz juga, ya. Masuk bagian dari pelatihan kita. Ayat 9. Ibu lagi ibu, boleh bu. Nah, ya. Gak apa-apa, senang. Ya. Kul hal yastawil lazina ya'lam. Ayat 9 atau 13? 9 kan? Az-Zumar. Ah, ya benar. Oh, itu sambungannya, ya. Pendek aja segitu tadi. Ya, sekarang. Jadi katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi Allah membedakan bukan orang kaya dan orang tidak kaya, tapi orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Itu dibedakan sama Allah. Maka mari kita berusaha masuk ke dalam golongan orang-orang yang belajar, ya. Karena tidak sama, ya. Tidak sama orang-orang yang
mengetahui dan tidak mengetahui, yang belajar dan tidak belajar. Kita belajar terus dan terus belajar. Oke ya. Baik. Jadi, kita ulang lagi dari pertama secara ringkas. Karena tidak sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, derajatnya tidak sama, nanti kehidupannya tidak sama, nanti nasibnya tidak sama, dan lain-lain. Ya? Maka menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena tidak sama statusnya, tidak sama derajatnya antara yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, gitu kan. Antara yang alim dengan yang jahil, ya. Yang tidak berilmu atau bodoh disebut jahil, yang berilmu disebut alim. Gitu kira-kira. Maka kita belajar terus parenting, karena Rasulullah SAW telah menitipkan banyak sekali, ya, teladan kepada kita. Ya. Jadi Rasul bukan hanya mendidik putra putrinya, namun mendidik generasi sahabat dan generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya. Yang kedua, definisi pendidikan. Tablighus sai' ila kamalihi sai'an fasai'an. Ya. Nanti semua lengkap ada di pondok masih terus disempurnakan. Okay. Menyampaikan atau menghantarkan suatu peserta didik kepada kesempurnaannya, benih fitrahnya setahap demi setahap. Okay. Yang masih punya anak 0 sampai 15 tahun, anak punya anak 0 sampai 15 tahun. Oke ya. Nanti Juli Agustus kita hitung pertumbuhan fitrahnya. Dia ada alatnya ya, untuk menghitung pertumbuhan fitrahnya. Juli Agustus kita fokus membangun putra putri kita, mengisi waktu liburan, menumbuhkan fitrah mereka. Kalau mau ada acara di sini, saya datang. Kita bikin acara anak-anak kumpulin, gitu ya. Kita pelatihan pengembangan diri buat mereka. Bulan Juli nanti liburan, mengisi liburan di balai desa. Ya. Lanjut. Nah, maka mendidik anak tidak bisa sendirian, ya, harus kolaborasi dengan tetangga juga, dengan posyandu juga, dengan sekolah apalagi, dengan ustadz-ustadz, dengan guru-guru, tokoh pendidikan, because it takes a village to raise a child. Maka pendidikan bukan hanya tarbiyah, tapi juga taklim dan takdim. Okay. Maka 0 sampai 15 tahun masa-masa emas memberikan tarbiyah, memberikan taklim, memberikan takdim, gitu ya. Jadi tarbiyah menumbuh kembangkan potensi kita, taklim ilmu pengetahuan bahwasanya, takdim adab dan moralnya. Jadi jangan sampai anak, ya, balik saja, badannya besar tapi ilmunya kosong, badannya besar tapi akhlaknya kosong, berarti tidak seimbang pertumbuhan 8 fitrahnya. Itu kira-kira, ya. Jadi ini kita seimbangkan semua. Lanjut. Maka mana orang tua? Nah, nanti ketika kita benar-benar memberikan penyuluhan, ya, ketika kita benar-benar memberikan penyuluhan, kita usahakan nanti penyuluhannya bisa lintas desa, ya. Kita usahakan di desa sana daerah Tanjung Sari, kita usahakan bisa lintas desa. Jadi kalau kita sudah semakin percaya diri dengan ilmu kita, mampu memberikan kepada orang lain, kita akan bergerak, ya, keluar dari desa Ciamis ini. Kita bergerak memberikan pemahaman kepada ibu-ibu yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ulang lanjutkan, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maksudnya neraka adalah hal yang sangat mengerikan. Bahan bakarnya manusia dan batu, bahan apinya manusia dan batu, gitu ya. Penjaganya adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah berpaling dari Allah, tetap menjaga tugasnya. Inilah tugas kita. Dan
Setiap orang tua ingin membuat anaknya bahagia. Betul ya? Kita berjuang nih setiap hari, bangun subuh, pulang malam, ya, beraktivitas ini itu, nambah ilmu sana sini, adalah untuk anak bahagia. Maka kebahagiaan anak tertinggi adalah apa? Kebahagiaan yang paling tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya adalah masuk surga. Maka kebahagiaan yang kita dorong untuk anak-anak kita bukan sekedar yang di dunia. Dunia adalah tempat kerja keras menuju surga, gitu ya. Jadi artinya apa? Dunia adalah tempat tarbiyah bagi anak, tempat takdim, tempat taklim bagi anak menuju kebahagiaan sejati, ya, di surga nanti. Nah, gitu kira-kira. Jadi tidak setiap membahagiakan anak itu adalah main, ngajak ke jaspar, nanti bosan dia, ngajak ke PPJ, bosan lagi, ngajak ke Candi Borobudur. C. Oh, kita coba kan. Jadi bahagia. Jadi banyak orang tua masih salah kaprah. Seakan-akan kebahagiaan adalah terus ngajak liburan, berenang. Nanti duitnya habis satu orang tua. Habis berenang, kita makan atau tidak makan? Kita makan. Beli makan. Habis makan bosan, minta main. Bahagia yang kita kejar dari parenting adalah bahagia di surga. Waktu satu ahli guna jaga dirimu dan akan dari Tuhan. Agar bahagia di surga kita perlu kerja keras parenting, kerja keras parentingnya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemahan kita. Aturan dan kelemahan kita. Struktur dan kehangatan itu ada di situ. Batu bakarnya adalah dua. Struktur atau aturan dan kehangatan atau kelemahan kita. Baik, maka untuk bisa menghantarkan anak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi anak dalam hal ini bukan diajak ke jaspar, ini diajak surga sebenarnya. Maka orang tua harus menjadi dua ahli ilmu dan ahli ibadah. Inilah bekal kedua orang tua untuk menyampaikan kebahagiaan seutuhnya bagi anak, yaitu bahagia yang sesungguhnya. Dan ada banyak nanti hubungan antara orang tua dan anak saling kolaborasi, bahu membahu supaya bisa masuk surga bersama. Baik, lanjutkan. Kami mulai. Lalu, modul kedua. Apa mengenai pengasuhan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipahamkan bagi orang tua dan anak, dua-duanya harus paham bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka anak-anak kita milik kita atau milik Allah? Milik Allah. Bisa kembali duluan, bisa kembali belakangan, betul? Milik Allah. Anak-anak kita adalah milik Allah sejak ini. Maka kita hanya diberikan amanah untuk mengasuhnya, untuk mendidiknya. Itu kira-kira. Kita diberikan amanah untuk mengasuhnya dan mendidiknya. Nah, jadi ini diingatkan. Kita kadang-kadang lupa merasa anak milik kita, kemudian kita mendidiknya sekenan kita, sepikiran kita, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Padahal dia anak milik Allah yang harus dididik sesuai dengan aturan Allah, menuju tujuan penciptaannya. Apa tujuan penciptaannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Ayo. Selanjutnya titik berangkat pengasuhan Tuhan. Apa itu? Dibacakan. Artinya.
Iya, itu dia. Pertama, anak milik Allah. Ya. Bahkan yang memberi rezekinya pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita merasa berjasa, sudah ngasih makan anak dan lain-lain. Itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dititipkan lewat kita orang tuanya, kan gitu. Nah, lalu anak titipan Allah tersebut diberikan tidak dalam keadaan kosong, tapi dalam keadaan hanif, pada tauhid dan kebenaran. Artinya, anak sebenarnya lebih mudah dididik untuk beriman, lebih mudah dididik untuk berilmu, lebih mudah dididik untuk beribadah, karena sudah dilahirkan dalam keadaan hanif. Maka orang tua tugasnya menjadi ahli ilmu dan ahli ibadah, agar anak-anak kita juga menjadi ahli ilmu dan ahli ibadah. Anak terbiasa melihat orang tua di rumah murojaah, terbiasa melihat di rumah orang tua baca buku, mengulang pelajaran, mengingat-ingat pelajaran, terbiasa, gitu ya. Sehingga menular ke anak, dan anak terbiasa melihat orang tua beribadah. Ini 0 sampai 15 tahun. Apa yang dilihat oleh anak mudah diserap oleh anak, mudah ditiru oleh anak, gitu ya. Dan kemampuan meniru anak dari apa yang dilihatnya itu jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Dan mudah terjadi kir, karena kebanyakan yang dilihatnya seperti itu. Mas, saya sudah pernah memiliki kiri, ternyata yang dilihatnya memang seperti itu, gitu ya. Oleh karena itu, buatlah pemandangan di rumah atau buatlah suasana rumah seperti ini. Nah, ya. Ini dia suasana rumah yang kita perlu bangun. Kelekatan emosional, ya, suasana kesolehan, inspirasi menantang, ya, ragam potensi, dan maaf yang luas. Jadi mudah memberi maaf kepada anak, karena anak tidak ada yang nakalnya itu berniat jahat kepada kita, itu langkah dan jahat. Cara ada. Mereka hanya nakal, belum tahu, belum paham, masih mencari jati diri dan lain-lain. Maka maaf yang luas adalah penting. Ya. Mereka melakukannya bukan untuk menyakiti kita, karena kenakalan masih ada untuk mereka. Ya. Jadi itu suasananya. Ya. Apa aja yang lima tadi? Kelekatan emosional, suasana kesolehan, inspirasi yang menantang, aktivasi agak potensi, maaf yang luas. Kalau ini terus dibiasakan di rumah kita, insya Allah 8 fitrah akan tumbuh dengan sempurna. Banyak inspirasi kepada anak. Anaknya bosan. Kalau anak bosan, ya, habis main ini bosan, beli mainan bosan, beli mainan sengaja bosan, itu normal atau tidak normal? Normal. Ya. Anak bosan adalah normal. Maka tugas orang tuanya memberikan terus inspirasi. Udah mainnya deh, udah. Sekarang ini mewarnai ya, udah mewarnainya, udah. Dia ikut ibu berkebun, ya. Udah berkebunnya, udah. Ajak lagi. Nanti insya Allah ya, pertemuan selanjutnya apa aja yang bisa kita lakukan pada anak-anak. Nanti makanya bulan Juli anak kumpul di sini. Kita pelatihan personal development, ya. Inspirasi yang luas dan tadi tantangan demi tantangan untuk mengatasi kebosanan anak. Baik, lanjutkan. Oke. Jadi Allah memberikan kemudahan bagi kita, ya, dalam mendidik putra putri kita, karena setiap bayi sudah dilahirkan dengan keadaan hanif. Ini kolak pribadi munafak. Hanif cenderung kepada Allah, ya. Jadi justru kita memperkuat hal yang sudah baik itu. Baik bagi saya. Lalu potensi bahaya tidak serius mengasuh anak. Ya. Jadi tugas kita menyampaikan anak pada kebahagiaan sejatinya, yaitu apa? Masuk surga, bukan dunia, bukan dunia. Banyak orang tua yang berpikir bahwa bahagia bagi anak ketika dia nanti punya rumah bagus, maka banyak orang tua berlomba-lomba nabung
beliin anak rumah. Anak punya rumah itu tugas anak itu sendiri. Belum punya duit ngontrak aja masalah. Kan gitu ya? Belum punya duit kredit, tapi bukan kredit ribawi. Kredit yang Islami boleh, ya. Kredit yang Islami boleh, ya. Yang ribawi nggak boleh dalam Islam. Ya. Belum punya duit kredit ngontrak aja masalah. Ya. Karena apa? Mengejar kebahagiaan sejati nanti di surga. Oleh karena itu, barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, artinya tidak mendidik, tidak mentarbiyah, tidak mentaklim, tidak mentakdim, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang besar. Adalah kejahatan bagi orang tua tidak mendidik anak. Ya. Jadi orang tua yang tidak mendidik anaknya, tidak mentarbiyah, tidak mentakdim, tidak mentaklim adalah jahat. Karena anak perlu dibantu untuk menumbuhkan fitrahnya, perlu dibimbing, ya, diarahkan. Ya. Melakukan kejahatan yang besar, kerusakan pada diri anak, ingat, bukan dari teman-teman yang lainnya. Ya. Datang dari sisi orang tua yang meninggalkan kewajiban mereka dan tidak mengajarkan kewajiban agama berikut sunnah-sunnahnya. Maka sayap satu lagi adalah apa saja? Akidah, ibadah, halal haram, aturan dan norma. Ini dikenalkan pada anak. Ya. Dikenalkan pada anak. Apa contoh akidah? Beribadah hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ibu-ibu pengen liburan, minta sama ayah ya. Jangan minta sama ayah, minta sama Allah. Sok dede berdoa supaya Allah kasih rezeki sama ayah. Ayah punya duit, bisa ngajak jalan-jalan. Diajak kita sama Allah. Ya. Dede berdoa supaya kepada Allah supaya rapotnya bagus. Dede berdoa supaya ayah punya waktu, ngajak kita semua jalan-jalan, ngajak kita semua kajian, ngajak kita semua ikut pelatihan Pak Heri di balai desa. Gitu ya. Jadi diajak, ya. Tapi minta dulu sama Allah, ya. Minta dulu sama Allah. Jadi anak terbiasa menggantungkan hidupnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada manusia. Ya. Baik, itu contoh akidah, ya. Kita lanjut. Nah, ya. Lalu pengaruh besar pengasuhan anak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Ya. Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya. Kedua orang tuanya yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi setiap anak lahir fitrah hanif, berkecenderungan kepada tauhid. Ya. Namun pengaruh orang tua digambarkan di sini begitu besar sehingga anak bisa berpikir seperti Yahudi, bisa berpikir seperti Nasrani dan lain-lain. Maka orang tua betul-betul luar biasa mengalir. Maka orang tua perlu menjadi ahli ilmu dan ahli ibadah. Ini dipastikan. Nanti netes insya Allah anak akan melihat. Ya. Anak akan melihat. Nah, sekarang dibuka kembali kotaknya. Anum ayat 30. Siapa lagi yang mau baca?